Apa sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh manusia secara rohani? Kalau kebutuhan jasmani jelas, sandang, pangan, itu yang diperlukan. Tetapi apa kebutuhan rohani yang paling diperlukan setiap orang di setiap hari? Doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus itu mengisyaratkan kepada kita tentang satu hal yang setara dengan kebutuhan makanan pokok kita. Dikatakan dalam bait doa Bapa kami itu, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Lalu dilanjutkan dengan kalimat berikutnya, dan ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kenapa ini satu kalimat yang tak terpisahkan digunakan kata dan yang berarti setara antara yang pertama dengan yang kedua. Yang berarti bahwa begitu setaranya kebutuhan rohani pengampunan yang dibutuhkan manusia. Baik manusia butuh pengampunan dari Allah, begitu juga manusia memberikan pengampunan kepada sesama. Dan ini disetarakan dengan kebutuhan akan beri makanan kami hari ini yang secukupnya. Dan kalau kita mau telusuri, give us our daily bread. Dalam bahasa Inggrisnya, beri kepada kami roti harian kami. Kenapa roti? Itulah makanan pokok orang-orang pada waktu itu. Sehingga ini merupakan sebuah kebutuhan pokok yang kalau tidak ada roti mereka bukan makan dan tidak makan. Dan karena itu kebutuhan pokok rohani kita adalah pengampunan. Berarti memang setiap hari kita butuhkan pengampunan itu. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya setiap kita punya kesalahan dan punya kecenderungan untuk berbuat salah. Ingat, roh penurut daging lemah, dan kita mudah sekali untuk jatuh di dalam dosa dan pelanggaran. Kita bisa hilaf, kita bisa lengah, kita bisa lalai, kita bisa tergoda. Dan juga masih begitu banyak hal sebenarnya yang patut diampuni di dalam hidup kita. Bukan saja bicara dosa dan pelanggaran, tapi juga hal-hal masa lalu yang mungkin masih menyisakan traumatik di dalam hati kita. Kita perlu mengampuninya, memaafkan dan menerimanya. Begitu juga kelemahan diri kita sendiri yang kita perlu ampuni, kita perlu terima, kita perlu berdamai. Atau juga mungkin dari orang lain yang berbuat salah kepada kita. Kalau kita membawa beban dendam yang tidak bisa mengampuni, kita akan lelah dan kita akan terus lapar secara rohani karena menuntut balas dendam, tetapi tidak memberikan pengampunan. Karenanya betapa pentingnya dan betapa vitalnya kebutuhan akan pengampunan yang dimiliki oleh setiap orang. Contoh lain dari kitab suci adalah Ayub. Setiap pagi dikatakan dia mempersembahkan mezbah korban bakaran untuk memohonkan pengampunan dari Allahnya. Kenapa itu sampai perlu tiap hari dilakukan? Karena Ayub merasa bahwa kalau dia dan keluarganya berbuat salah, melukai hati Tuhan, karena dia persembahkan mezbah, memohonkan pengampunan dari Tuhan. Dan itu dilakukan setiap hari, setiap pagi. Apa yang dilakukan ini mengisyaratkan kepada kita bahwa inilah sebenarnya hakikat kebutuhan kita secara rohani yang kita perlukan setiap hari, yaitu pengampunan. Karenanya kita perlu dituntun pengampunan dari Tuhan setiap hari. Saya Nikolas Kurniawan kembali menyapa kita dalam Sabda Tuhan yang menyapa kita hari ini. Diambil dari dua bagian sabda. Yang pertama dari Yesaya 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab dia Tuhan memberi pengampunan dengan limpahnya. Dan satu ayat lagi dari Mika, pasal 7 ayat 18-19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Sabda Tuhan kedua bagian dari Yesaya maupun kitab Mika ini mau mengingatkan kepada kita tentang betapa limpahnya pengampunan yang Tuhan berikan.
Dan karena begitu limpahnya dikatakan ia memberi pengampunan dengan limpahnya, atau di dalam versi bahasa Indonesia masa kini Yesaya 55 ayat 7 di kalimat terakhir dikatakan sebab Tuhan mengampuni dengan murah hati. Ini berarti betapa seriusnya pengampunan yang Tuhan berikan dan betapa limpahnya, banyaknya. Kenapa? Karena itu yang paling dibutuhkan oleh manusia. Dan inilah yang menuntun seseorang untuk meninggalkan jalan kefasikannya. Orang jahat memperbaiki hidupnya dan mengubah jalan pikirannya atau rancangan-rancangannya yang jahat dan kembali kepada Tuhan supaya beroleh belas kasihan dari Tuhan dan berpaling kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni lebih lagi, lebih lagi. Ini yang sebenarnya menjadi tujuan dari Tuhan mengampuni, yaitu pulihnya hubungan antara manusia dengan Tuhan dan Tuhan dengan manusia. Begitu juga di dalam kitab Mika tadi dikatakan, siapakah Tuhan yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa kepunyaannya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya. Dia tidak tega untuk murka dan memarahi kita atau menghukum kita. Tetapi dia menunjukkan kasih setianya. Dia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan kita, dan melemparkan dosa kita ke dalam tubir laut. Dua ayat ini mau ingatkan kepada kita betapa limpahnya pengampunan Tuhan yang Dia berikan buat kita. Tetapi limpah pengampunan yang dari Tuhan bukan berhenti sampai di mana orang yang diampuni itu hanya menikmati sendiri. Tapi limpah pengampunan dari Tuhan itu bukan saja membuat kita tertegun melihat betapa besarnya anugerah pengampunan dari Tuhan, betapa luar biasanya kasih Tuhan itu yang tak terukur panjang, lebar, dalam, dan tingginya. Tapi limpah pengampunan dari Tuhan itu harusnya menjadi tuntunan hidup kita. Menuntun hidup kita setiap hari. Supaya apa? Supaya kita bertekun dalam mengampuni sesama kita. Makanya doa Bapa kami kan dikatakan, ampunilah kami seperti kami mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Bukankah ini berarti kita perlu tekun mengampuni setiap hari, dan karena itu kita perlu terus dituntun oleh pengampunan dari Tuhan setiap hari. Dan bukan itu saja, tuntunan Tuhan yang Dia berikan dari pengampunan yang begitu limpah bukan saja membuat kita bertekun untuk mengampuni dan saling mengampuni, tapi juga hidup di dalam naungan pengampunannya setiap hari. Ingat, setiap kita ini diibaratkan dalam kitab suci sebagai orang yang berhutang yang tidak pernah bisa melunaskan hutangnya. Hutang dosa. Kita nggak mungkin membereskan sendiri. Tetapi Tuhan limpah anugerahnya membebaskan kita dari hutang itu. Dan karenanya tugas kita adalah juga mengampuni sesama kita, membebaskan hutang-hutang kesalahan mereka kepada kita. Dan kita hidup di dalam damai sejahtera, dan kasih Allah makin terpancar, makin mengalir saat pengampunan kita lepaskan. Tapi saat pengampunan kita simpan, kita tidak mau mengampuni, kita sebenarnya juga sedang menahan kasih Tuhan mengalir melalui kita. Mari kita belajar lagi untuk setiap hari dituntun oleh pengampunan dari Tuhan. Untuk setiap hari juga dituntun untuk kita bisa tekun mengampuni sesama kita. Untuk setiap hari kita juga dituntun lewat pengampunan Tuhan, supaya kita hidup selalu dalam naungan pengampunannya yang memberi kelegaan, damai sejahtera, dan cinta kasih yang terus mengalir melalui pengampunan yang kita berikan. Tuhan mengasihi kita sekalian, selamat hidup dalam ampunannya, dan selamat hidup saling mengampuni sesamamu. Amin.